Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ayu Rosalinda di podcast Mutu. Sekarang kita bersama Bapak Herman Santoni ST. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik-baik. Baik pemirsa, tentunya sudah pasti penasaran ya sosok seorang Bapak Herman ST selaku Kepala Sekolah Mutu. Silahkan boleh Pak perkenalan kepada pemirsa di rumah. Oke. Nama saya itu ketika lahir itu Herman Santoni. Tetapi saat ini di label dimanapun itu Herman saja. Itu unik. Kenapa? Karena waktu saya masuk sekolah SD waktu itu, ibu saya kan single parent karena orang tua saya sudah meninggal gitu ya, saya sudah umur 6 tahun itu. Jadi orang dulu kan tidak memberikan nama itu penting. Jadi ya Herman ya tertulis Herman saja. Saya pun tahunya dari catatan bapak saya di buku kecil itu bahwa nama saya adalah Herman Santoni. Kalau dirujuk pun tanggal lahir saya beda dengan tanggal lahir yang ditulis di bapak saya di buku. Harusnya di sana tanggal lahir itu saya tanggal 15 Agustus kalau tidak salah. Tetapi di data itu kan Februari. Tapi orang dulu tidak begitu memperhatikan itu. Jadi beda ya Pak? Beda. Oke. Dan sekarang Bapak lebih akrabnya dipanggil siapa Pak? Pak Herman apa Pak Herman Santoni? Kalau di rumah sih Herman Santoni sih. Santoni. Ketika kuliah malah panggilannya beda. Namanya Eeng. Makanya baju saya kalau saya ketika kuliah namanya adalah Eeng. Ya, Herman itu, makanya Eeng gitu, teman-teman. Bapak asli Sumeneb apa gimana Pak? Asli Sumeneb. Oh, di saya Sumeneb tinggalnya di mana Pak? Saat ini saya tinggal di Bumi Sekar, Sumukarasri. Ibu saya di Marengan aslinya, kemudian bapak saya di Batang-Batang. Gitu. Bapak berkeluarga, kapan Bapak menikahnya Pak? Saya menikah itu ketika 2023 ya, 2003 maksud saya. 2003 ketika saya sudah tugas akhir, hampir tugas akhir kuliah. Tapi kemudian saya dapat peluang untuk belajar ke Amrik. Jadi saya sudah menikah baru 2 bulan, istri saya tinggal waktu itu. Jadi gitu. Ke Amerika itu pas baru menikah. Lah, pas bau-bau kembang kata orang sini ya. Sekarang udah punya anak berapa nih Pak? Alhamdulillah anak saya sudah 4. Alhamdulillah udah 4 berarti ya. Dengan sosok Pak Herman yang luar biasa ini, pasti ada riwayat pendidikan yang luar biasa tentunya. Bapak boleh ceritakan SMA-nya dulu di mana, SMP-nya di mana? SD-nya saya di Batang-Batang, di SDN Lugung Barat 2. SMP-nya di SMP Negeri 1 Batang-Batang. SMA-nya di SMA di mana saya sekarang berada. Dia SMA Muhammadiyah. Betul, di SMA Muhammadiyah Sumeneb. Gitu. Dulu ceritanya panjang karena mungkin doa itu dikabulkan ya. Ketika saya sekolah ini baru dibangun, saya ikut bapak saya itu melihat bangunan sekolah yang panjang waktu itu. Wah, saya masuk sini. Saya tidak tahu waktu itu Muhammadiyah atau tidak gitu loh. Tidak tahu, tapi saya sekolah sini nanti kalau sudah lulus SMP. Seperti itu. Dan itu terwujud. Saya tidak tahu waktu itu bahwa ini adalah sekolah SMA Muhammadiyah. Tetapi keinginan itu ada. Saya hanya mau sekolah di sini gitu waktu itu. Selain bangunannya panjang ya Pak, kan banyak ya sekolah-sekolah di Sumeneb. Kenapa pilihan Bapak ke SMA Muhammadiyah 1 Sumeneb ini Pak? Ada apa dengan SMA Muhammadiyah ini Pak? Dulu memang ya, dulu itu orang anggaplah ada stigma yang tidak enak tentang Muhammadiyah. Tetapi yang membuat saya bertahan dan mendorong saya untuk sekolah di sini adalah mbah saya. Terus terang, mbah saya dulu memang anggapnya orang kuno ya, tetapi pemikirannya itu modern. Sudah, kamu saya sama dia, enggak, Muhammadiyah itu bagus seperti ini. Memang orang gini. Tapi secara itu bagus Muhammadiyah. Mbah saya bilang seperti itu. Yang mendukung saya untuk sekolah di Muhammadiyah adalah mbah saya. Orang dulu tuh orang di bapak saya itu bilangnya bukan Muhammadiyah malah Ambediyah. Makanya sekolah Ambediyah gitu. Padahal Muhammadiyah. Tapi bahasa yang udah Muhammadiyah itu bagus karena bahasa saya bekerja sudah luar biasa waktu itu. Saya masih teringat dukungan dari jadi masih banyak pandangan masyarakat yang salah pandangan tentang Muhammadiyah. Betul. Tadi katanya Bapak setelah 2 bulan menikah ke Amerika ya Pak? Betul. Ngomong-ngomong ke Amerika tuh ngapain Pak? Pertukaran pelajar waktu itu. Pelajar. Boleh ceritain nggak Pak ke pemirsa gimana sih di Amerika itu? Ada cerita menarik itu ketika saya berangkat dari Amerika.
Ketika waktu itu tahun 2003 itu ketika ada peristiwa macam-macam, mulai dari bom Bali, kemudian WTC ya, World Trade Center di New York itu, sehingga kemudian orang-orang dari Asia, apalagi dengan nama-nama yang ada berbau keislaman itu, penyaringannya sangat ketat di imigrasi. Waktu itu, mohon maaf, semua orang yang masuk imigrasi itu semua lepas, terutama yang ada namanya tuh yang berbau Islam itu waktu itu, karena memang kekhawatiran untuk terjadi hal-hal seperti itu, atau dalam tanda kutip terorisme itu, Amerika benar-benar antisipasi. Jadi semua orang dilepas, mohon maaf, hanya tinggal bagian dalam saja, semua diperiksa, termasuk rombongan saya pun diperiksa, padahal di situ sudah tertera bahwa kita adalah pelajar, mau ikut pertukaran pelajar di Amerika. Sampai di imigrasi waktu itu kita diinterogasi, kebetulan saya 4 orang itu yang paling lama interogasi, sehingga pesawat itu yang lain sudah berangkat, tinggal 4 orang yang ketinggalan pesawat itu. Kita delay, akhirnya sama petugas maskapai itu, kalau tidak salah dulu American Airlines itu, kita dapat voucher penginapan di Sheraton waktu itu. Pertama kali masuk Sheraton, hotel bintang 5 waktu itu. Jadi nggak tahu kita masuk, mau mandi nggak tahu kok, nggak ada kerennya sama sekali. Akhirnya telepon resepsionis. Resepsionis bilang, sudah tinggal berdiri saja, nanti airnya mengalir. Betul, kita tinggal berdiri, bawah airnya otomatis mengucur dari shower itu. Jadi ada cerita-cerita menarik. Kemudian kita makan dengan teman-teman. Waktu itu aneh, ada salmon, dikirain semuanya kan gratis, ternyata kena cas $10 semua teman-teman itu. Jadi ada cerita-cerita menarik ketika sampai di Amerika. Kita harus berbeda budaya, kemudian ada namanya jet lag, perubahan jam. Amerika dengan Indonesia kan perubahannya 12 jam ya. Waktunya di Indonesia harus tidur, di sana harus melek. Itu yang harus penyesuaian namanya pola tidur waktu itu. Apalagi saya waktu itu kedapatan di North Carolina. Waktu itu siang itu berapa jam? 15 jam. Jadi matahari itu terbenam jam 9 malam kalau di sini. Jadi tidurnya itu hanya 9 jam ya, 9 jam waktu itu. Jadi itu perubahan gitu. Sebelum Bapak ke Amerika, Bapak kan menjadi salah satu perwakilan pertukaran pelajar ya Pak. Untuk menjadi salah satu peserta itu harus gimana sih Pak? Apakah ada tesnya terlebih dahulu atau seperti apa? Jelas ada. Tes itu ada. Kebetulan waktu di kampus itu saya asisten ya. Asisten, 2 tahun asisten, 1 tahun asisten koordinator asisten. Jadi kita di kampus itu nanti kalau Bayu kuliah atau teman-teman Bayu kuliah, jangan hanya datang ke kampus hanya untuk kuliah, rugi. Karena di sana banyak pintu sekali, banyak sekali pintu-pintu yang bisa menunjang karir ataupun membuka wawasan Bayu. Ada yang namanya istilahnya organisasi-organisasi yang bisa diikutin. Itu kemudian yang akan mengasah pengalaman, mengasah intelektual, non akademik yang akan menunjang itu semua. Jadi banyak, ada yang misalkan kalau yang suka bahasa Inggris ya ikut bahasa Inggris di sana. Kalau tes pasti ada, terutama tes bahasa Inggris, TOEFL itu ada. Berarti salah satunya harus menjadi mahasiswa yang aktif. Betul, ya Pak? Harus aktif. Nah setelah perjalanan panjang di Amerika itu Pak, kenapa Bapak bisa memutuskan di Sumeneb dan menjadi guru di SMA Muhammadiyah 1 Sumeneb Pak? Ini juga perjalanan panjang. Waktu itu saya tinggal setelah selesai di Amerika, saya pulang, saya wisuda, kemudian saya sudah bekerja di Permata Jingga. Waktu itu saya menjadi salah seorang programmer di sana. Klien kita salah satunya adalah Elizabeth Hospital di Singapura itu. Kemudian saya ada kontak dengan almarhum Pak Rafiq waktu itu. Awalnya kita hanya diminta untuk membuat aplikasi sekolah, aplikasi website, dan aplikasi perpustakaan digital waktu itu. Saya kira tahun 2005 itu belum ada sekolah yang memiliki aplikasi perpustakaan digital atau web sekolah. Baru-baru ini di Sumeneb itu banyak yang memiliki seperti itu. Kemudian saya datang ke Sumeneb melakukan pelatihan untuk guru. Semua guru waktu itu kalau tidak salah hampir 50 guru itu. Selepas saya selesai, saya dikontak lagi Pak Rafiq. Sudahlah, kalau Mas Sudah
Mbulacong urus sekolah Nabi, kamu jauh usah di luar kota, gitu, Pak Rafi itu. Urus sekolahnya saja. Begitu Pak Rafi. Kemudian saya dengan istri saya berembuk, waktu itu tahun 2007 kita putuskan untuk pindah ke Sumeneb. Awalnya saya tidak sebagai seorang guru, tapi sebagai seorang teknisi, IT, dan semacamnya itu. Dan itu pun pernah saya ditawari oleh Telkom untuk diangkat dari karyawan Telkom waktu itu. Tapi almarhum Pak Rafi, kalau kamu masih apa istilahnya pegawai kontrak, tidak usah. Kecuali kamu sudah dilepas dari semua dia, langsung jadi pegawai Telkom baru kamu terlepas. Almarhum Pak Rafi seperti itu saya. Jadi panjang ceritanya untuk. Kira-kira Bapak bergabung di Smutu ini sejak tahun berapa Pak? Sampai sekarang ini? 2007, berarti 15 tahun ya. Ya, lumayan. Sampai pada akhirnya di kepala sekolah ya. Iya, dan itu pun anggaplah tidak sengaja ya. Dan sebagai kepala sekolah SMA Muhammadiyah 1 Sumeneb, Pak, apa ya harapan Bapak ke depannya untuk sekolah kita yang tercinta ini? Oke, harapan saya banyak tentang sekolah ini ya. Yang jelas sekolah SMA Muhammadiyah 1 Sumeneb ini harus menjadi salah satu sekolah swasta terfavorit yang ada di Kabupaten Sumeneb. Harapan saya bagaimana kita mengembalikan kondisi sekolah seperti ketika saya pertama kali ada di sekolah ini dengan jumlah siswa hampir 1000, dan harapan saya banyak yang kita bisa benahi, banyak yang bisa kita capai jika kita bisa berkolaborasi antara kami di sekolah ini dengan tentu dengan anak-anak kami semua yang ada di sekolah ini. Kita tidak bisa parsial, tapi kita harus holistik, semuanya harus bergabung menjadi satu mewujudkan sekolah. Itu harapan. Dengan harapan yang begitu banyak ya Pak, kira-kira apa sih untuk mewujudkan harapan itu yang Bapak lakukan untuk sekolah ini gimana ya Pak? Sesuai dengan visi misi sekolah. Tengah-tengah itu bersinergi. Kita bisa mencapai ketika semua yang ada di sekolah ini bersinergi dengan siapapun. Kita sebagai guru dan karyawan harus bersinergi, karyawan, guru dengan siswa bersinergi, dengan orang tua wali juga bersinergi. Semua stakeholder di sekolah harus bersinergi untuk mendukung untuk mencapai JT sekolahnya. Seperti itu. Baik, saya juga selaku siswa di sini, saya juga berharap semua mimpi-mimpi itu bisa terwujudkan dan SMA Muhammadiyah ini bisa menjadi sekolah yang favorit di Kabupaten Sumeneb, salah satunya di Jawa Timur. Baik pemirsa, itulah sedikit perjalanan cerita tentang Bapak Herman Santoni ST selaku Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 1 Sumeneb. Baik. Sebelum kita akhiri ya Pak, silahkan untuk memberikan kata-kata kepada pemirsa di rumah. Kata-kata apa? Gini, selagi kita bisa bernafas itu tidak ada jalan buntu di depan kita. Kalau katanya orang sono itu, where is the will, there is the way. Di mana ada kemampuan, di situ mesti ada jalan. Itu mungkin yang bisa saya lakukan. Baik, gimana ada kemauan pasti di situ ada jalan. Baik pemirsa, itulah podcast kita hari ini. Kembali ke podcast selanjutnya bersama saya Ayro Salinda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.